Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walaupun kita sedang berada di masa pandemi sekarang ini. Nah, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, anak-anak semua masih ingat ya, minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Ya, benar sekali. Minggu yang lalu kita belajar mengenai keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, kita akan membahas dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Dasar untuk mengelompokkan makhluk hidup ada 5, yaitu yang pertama berdasarkan persamaan, yang kedua berdasarkan perbedaan, 3 berdasarkan ciri morfologi dan anatomi, yang keempat berdasarkan ciri biokimia, kelima berdasarkan manfaatnya. Baiklah, mari kita pelajari satu persatu ya. Anak-anak, tolong pahami penjelasan dari Ibu. Ya, dasar klasifikasi makhluk hidup yang pertama yaitu berdasarkan persamaan, dan yang kedua berdasarkan perbedaan. Nah, di sini Ibu jadikan satu saja ya. Jadi, dasar klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan, contohnya yaitu seperti yang anak-anak lihat. Nah, di sini Ibu memberikan contoh, ada gambar ayam, kemudian ada gambar burung elang. Anak-anak tahu apa persamaan dan perbedaan dari kedua hewan tersebut? Kita bahas ya. Jadi, persamaan dari ayam dan elang itu yaitu berbulu, kemudian memiliki sayap, jumlah kakinya sepasang, memiliki paruh, dan berkembang biak dengan bertelur. Selanjutnya, apa sih perbedaan dari kedua hewan tersebut? Nah, perbedaan dari kedua hewan tersebut yaitu jenis makanan ayam biji-bijian, sedangkan jenis makanan elang merupakan daging. Nah, karena adanya persamaan dan perbedaan pada kedua hewan tersebut yaitu ayam dan elang, maka ayam dan elang masuk ke dalam golongan Aves atau jenis burung karena memiliki bulu, sayap, dan paruh. Untuk perbedaannya, ayam termasuk herbivora, sedangkan elang termasuk dalam karnivora. Seperti itu ya. Yang ketiga, dasar klasifikasi berdasarkan ciri morfologi dan anatomi. Nah, anak-anak sudah tahu apa sih perbedaan dari ciri morfologi dan ciri anatomi pada suatu makhluk hidup? Ya, ciri-ciri morfologi dapat kita lihat dari bentuk luar tubuh makhluk hidup tersebut. Sedangkan ciri-ciri anatomi dapat kita lihat dari struktur tubuh organisme tersebut. Nah, contohnya seperti apa? Kita bahas bersama ya. Ciri morfologi, contohnya yaitu bentuk pohon. Ya, seperti yang anak-anak lihat pada gambar, terdapat berbagai macam bentuk pohon. Kemudian, bentuk daun. Ya, seperti pada gambar ya. Selanjutnya, bentuk bunga dan warna bunga. Nah, hanya dengan melakukan pengamatan, anak-anak sudah tahu bukan
Bagaimana bentuk pohon yang kalian amati? Apa bentuk daun yang kalian amati? Bagaimana bentuk bunganya? Kemudian, apa sih warna bunganya? Seperti itu ya. Selanjutnya, ciri anatomi. Contohnya yaitu ada tidaknya sel trakea, kambium, xilem, dan phloem pada tumbuhan. Nah, seperti pada gambar, itu merupakan gambar trakea. Nah, anak-anak tidak akan melihat trakea apabila tidak melakukan penyayatan pada suatu tumbuhan. Kemudian yang kedua, ada gambar kambium. Nah, anak-anak dapat melihat kambium, contohnya yaitu di batang pohon. Kambium ini juga tidak dapat anak-anak langsung lihat pada pohon ya. Jadi apabila ingin melihat kambium, kalian harus menebang pohon tersebut. Selanjutnya yaitu xilem dan phloem. Nah, anak-anak juga tidak dapat melihat xilem dan phloem apabila tidak melakukan penyayatan pada suatu bagian tumbuhan tertentu. Sudah paham semua? Yang keempat, dasar klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri biokimia. Apa saja ciri biokimia yang menjadi dasar klasifikasi makhluk hidup? Ya, yang pertama ada jenis enzim, kedua jenis protein, dan yang ketiga jenis DNA. Selanjutnya, dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat. Nah, makhluk hidup dapat digunakan sebagai papan, sandang, untuk obat-obatan, dan sebagai hiasan. Nah, anak-anak perlu mengelompokkan terlebih dahulu manfaat dari beberapa makhluk hidup yang akan kalian klasifikasikan. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai macam-macam klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi sistem alamiah. Klasifikasi sistem alamiah menggunakan persamaan sifat, terutama sifat morfologinya. Nah, klasifikasi sistem alamiah ini dikemukakan pertama kali oleh Aristoteles. Aristoteles mengelompokkan organisme di bumi ini menjadi dua kingdom, yaitu hewan dan tumbuhan. Lalu, hewan dikelompokkan lagi berdasarkan persamaan habitat dan perilakunya. Sedangkan tumbuhan dikelompokkan lagi berdasarkan ukuran dan strukturnya. Misalnya, terdapat tumbuhan pohon, tumbuhan perdu, dan tumbuhan semak. Yang kedua, klasifikasi sistem artifisial. Artifisial berarti buatan. Sistem klasifikasi artifisial merupakan klasifikasi untuk tujuan praktis, misalnya berdasarkan kegunaannya. Nah, berdasarkan kegunaannya, tumbuhan dikelompokkan menjadi tanaman obat, tanaman hias, tanaman makanan pokok, tanaman sayuran, dan masih banyak lagi. Klasifikasi sistem artifisial pertama kali diperkenalkan oleh seorang naturalis berkebangsaan Swedia, yaitu Carl von Linné, yang lebih dikenal dengan nama Carolus Linnaeus. Ya, selain pada tumbuhan, nah contoh lain adalah pada hewan, yaitu kelompok mamalia diberi nama berdasarkan keberadaan kelenjar susu atau mamae yang digunakan untuk merawat bayinya. Nah, sudah paham ya? Yang ketiga, klasifikasi sistem filogenetik. Nah, klasifikasi ini berdasarkan hubungan kekerabatan antar organisme atau kelompok organisme dengan melihat kesamaan ciri morfologi, struktur anatomi, fisiologi,
dan etologi atau perilaku. Nah, filogeni ini merupakan hubungan kekerabatan antar organisme berdasarkan proses evolusinya. Hubungan kekerabatan tersebut digambarkan sebagai pohon filogenetik. Nah, klasifikasi sistem filogenetik diperkenalkan sejak munculnya teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin pada tahun 1859. Yang terakhir, ada klasifikasi sistem modern, yaitu klasifikasi yang berdasarkan filogenetik, ciri-ciri gen atau kromosom, dan ciri biokimia. Pada klasifikasi sistem modern, selain menggunakan dasar perbandingan ciri-ciri morfologi, struktur anatomi, fisiologi, etologi, juga dilakukan perbandingan struktur molekuler dari organisme yang diklasifikasikan. Sudah paham semua? Selanjutnya, seperti yang ditampilkan pada layar, itu merupakan bagian tingkatan takson. Nah, apa sih tingkatan takson? Jadi, tingkatan takson adalah tingkatan unit atau kelompok makhluk hidup yang disusun mulai dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Nah, urutan takson mulai dari tingkat tertinggi ke tingkat terendah yaitu kingdom atau kerajaan, kemudian phylum, lalu divisi, kelas, ordo, family, genus, spesies, dan varietas atau ras. Selanjutnya, kita membahas satu persatu tingkatan takson dalam klasifikasi. Yang pertama yaitu kingdom atau kerajaan. Nah, kingdom ini merupakan tingkatan takson tertinggi dengan jumlah anggota takson terbesar. Contohnya yaitu Kingdom Animalia, Kingdom Plantae, Kingdom Fungi, Kingdom Monera, dan Kingdom Protista. Yang kedua, ada phylum atau divisi. Nah, phylum itu digunakan untuk hewan. Contohnya ada phylum Chordata, phylum Echinodermata, kemudian ada juga phylum Platelmintes. Sedangkan divisi digunakan untuk tumbuhan. Nah, nama divisi pada tumbuhan menggunakan akhiran pita. Contohnya yaitu divisi Bryophyta atau tumbuhan lumut, kemudian Pteridophyta atau tumbuhan paku, Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Selanjutnya, tingkatan takson klasifikasi kelas. Nah, klasis atau kelas ini dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri-ciri tertentu. Nah, nama kelas tumbuhan menggunakan akhiran yang berbeda-beda. Antara lain ada akhiran Edoneae untuk tumbuhan berbiji tertutup, lalu Opsida untuk lumut, dan Siceae untuk alga. Contohnya yaitu terdapat divisi Angiospermae yang dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas Monocotyledon dan kelas Dicotyledon. Lalu ada divisi Bryophyta yang diklasifikasikan menjadi tiga kelas, yaitu Hepaticopsida, Anthoceratopsida, dan Bryopsida. Lalu ada phylum Chrysophyta yang dikelompokkan menjadi tiga kelas, yaitu Xanthophyceae, Chrysophyceae, dan Basilariopiceae. Selanjutnya, tingkatan takson dalam klasifikasi yaitu ordo atau bangsa. Nah, ordo dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri-ciri khusus. Nama ordo pada takson tumbuhan biasanya menggunakan akhiran ales. Sebagai contoh, kelas
Dicotyledonae dibagi menjadi beberapa ordo, antara lain ada ordo Solanales, Cucurbitales, Malvales, Rosales, Asterales, dan Poales. Selanjutnya, tingkatan takson dalam klasifikasi yaitu familia atau family. Nah, ini merupakan tingkatan ini berdasarkan ciri-ciri tertentu. Nah, family berasal dari bahasa Latin familia. Nama family pada tumbuhan biasanya menggunakan akhiran aceae. Misalnya, family Solanaceae, Cucurbitaceae, Malvaceae, Rosaceae, Asteraceae, dan Poaceae. Namun, ada pula yang tidak menggunakan akhiran kata ace, misalnya Compositae dan Graminae. Nah, sementara itu, nama famili pada hewan menggunakan akhiran kata idae, misalnya Hominidae, Felidae, dan Canidae. Selanjutnya, kita akan membahas tingkatan takson dalam klasifikasi yaitu genus atau marga. Anggota takson. Setiap famili dikelompokkan lagi menjadi beberapa genus berdasarkan persamaan ciri-ciri tertentu yang lebih khusus. Nah, kaidah penulisan nama genus yaitu huruf besar pada kata pertama dan dicetak miring atau digaris bawahi. Sebagai contoh, yang akan Ibu contohkan di layar. Selanjutnya, tingkatan takson spesies merupakan tingkatan takson paling dasar dan terendah. Nah, anggota takson spesies memiliki paling banyak persamaan ciri dan terdiri atas organisme yang bila melakukan perkawinan secara alamiah dapat menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Nah, nama spesies terdiri atas dua kata. Kata pertama menunjukkan nama genus dan kata kedua menunjukkan nama spesifiknya. Baiklah, kita masuk ke contoh ya. Di sini, Ibu mencontohkan ada gambar jagung. Bagaimana klasifikasi pada jagung? Jadi, klasifikasi jagung yaitu dia termasuk kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Poales, famili Poaceae, genus Zea, dan spesies Zea mays. Sudah paham semua ya? Nah, gambar tersebut merupakan gambar dari bunga bougainville. Bagaimana sistem tata nama penamaan dari bunga bougainville tersebut? Ya, jadi sistem tata nama bunga bougainville yaitu dengan nama Latin Bougainvillea spectabilis. Nah, Bougainvillea ini merupakan genus, sedangkan spectabilis merupakan nama spesies yang lebih spesifik. Tata cara penamaan makhluk hidup atau binomial nomenklatur. Sistem klasifikasi Linnaeus memberi dua kata untuk setiap makhluk hidup yang disebut dengan binomial nomenklatur. Adapun tata cara penulisan nama ilmiahnya yaitu yang pertama terdiri dari dua kata bahasa Latin, yang kedua kata pertama adalah genus dan kata yang kedua adalah spesies, yang ketiga kata pertama diawali dengan huruf besar sedangkan yang kedua diawali dengan huruf kecil, dan yang keempat adalah bila ditulis tangan diberi garis bawah sedangkan bila diketik ditulis dengan huruf miring. Contohnya yaitu yang pertama
Zingiber officinale. Nah, Zingiber itu termasuk dalam genus dan yang officinale itu termasuk dalam spesies. Kemudian yang kedua adalah Gnetum gnemon. Yang pertama Gnetum itu masuk genus dan yang gnemon termasuk spesies. Dan yang ketiga adalah Manihot utilissima. Seperti halnya yang awal-awal, Manihot itu termasuk genus dan yang spesies itu utilissima. Seperti itu. Selanjutnya adalah perkembangan sistem klasifikasi makhluk hidup. Nah, di sini itu terdapat 5 perkembangan. Yang pertama itu terdapat 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, 5 kingdom, dan yang terakhir adalah 6 kingdom. Yuk kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu 2 kingdom merupakan sistem yang dikembangkan oleh ilmuwan Swedia, yaitu Carlos Linnaeus pada tahun 1735. Makhluk hidup dibagi menjadi 2 kingdom, yaitu animalia atau dunia hewan, dan yang kedua adalah plantae atau dunia tumbuhan. Kemudian yang kedua berkembang menjadi 3 kingdom yang dikembangkan oleh ahli biologi Jerman Ernest Haeckel pada tahun 1866. Makhluk hidup itu dibagi menjadi 3 kingdom, yaitu yang pertama animalia, yang kedua plantae, dan yang ketiga adalah protista. Setelah itu berkembang lagi menjadi 4 kingdom yang dikembangkan oleh ahli biologi Amerika Herbert Copeland pada tahun 1956. Makhluk hidup ini dibagi menjadi 4 kingdom, yaitu animalia, plantae, protista, dan monera. Kemudian untuk perkembangan selanjutnya yaitu 5 kingdom yang dikembangkan oleh ahli biologi Amerika Robert H. Whittaker pada tahun 1969. Makhluk hidup ini dibagi menjadi 5 kingdom, yaitu monera, protista, fungi atau jamur, plantae, dan animalia. Dan yang terakhir adalah perkembangan sistem 6 kingdom pada tahun 1970-an. Seorang mikrobiologi bernama Kurt Woese dan peneliti lain dari University of Illinois menemukan suatu kelompok bakteri yang memiliki ciri unik dan berbeda dari anggota kingdom monera lainnya. Kelompok tersebut diberi nama yaitu Archaebacteria, sehingga tercipta klasifikasi 6 kingdom yaitu sebagai berikut. Yang pertama kingdom animalia, yang kedua plantae, yang ketiga protista, yang keempat fungi, yang kelima eubacteria, dan yang keenam adalah Archaebacteria. Nah, untuk yang terakhir kita bahas tentang identifikasi makhluk hidup ya anak-anak. Menurut Pedigo mengatakan bahwa setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri ini diperlukan untuk pengklasifikasian makhluk hidup. Klasifikasi bertujuan untuk menyeragamkan pemberian nama suatu makhluk hidup sehingga memudahkan kita untuk mengenal makhluk hidup tersebut. Nah, identifikasi yang terkenal di dunia ilmu pengetahuan dapat dilakukan dengan cara menanyakan kepada ahli, menggunakan kunci determinasi, mencocokkan dengan gambar-gambar dalam buku fauna, dan menggunakan lembar identifikasi. Nah, kunci determinasi itu sendiri merupakan cara atau langkah untuk mengenali organisme dalam mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Kunci determinasi adalah uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun beruntut mulai dari ciri umum hingga ke ciri khusus untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup itu tersendiri. Nah, kunci determinasi yang paling sederhana ialah kunci dikotom. Kunci dikotom berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Baik, kita bisa lihat ya adik-adik, berikut merupakan contoh dari kunci dikotom itu tersendiri. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Selamat belajar.